Biarlah pujian, penyembahan, dan doa kami itu berkenan sebagai sesuatu hukuman yang harum di hadapan-Mu yang kami persembahkan di petang hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan ini benar-benar berkenan dan kudus mulia di hadirat-Mu. Terpujilah nama Tuhan semesta alam, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Ya, kita akan memulai doa 30 menit pujian dan penyembahan ini. Ya, ini baru kita mulai ya, nggak apa-apa, seberapapun, karena sudah lama kita cukup vakum. Dulu kita 60 menit pujian penyembahan ini ya, kita akan intensifkan lagi. Karena memang genteng ini kita bangun dimulai dengan doa, puasa, pujian, dan penyembahan. Kalau kita akan bisa sampai pada titik hari ini. Secara finansial kita nggak punya kemampuan untuk bangun gedung. Ya, kita tahu sendiri sejarah ini. Kita mendapatkan tanah ini semua dari doa, pujian, penyembahan, dan berpuasa. Tadi saya intenskan lagi, saya dapat penubuhan ini. Seorang pemimpin kita mengingatkan, kamu tuh di genteng itu punya potensi, yaitu anak-anak muda yang harus menyembah. Nah ini membuat hati saya tergelitik dengan istri. Dan saya lihat kami ya, kita ini sekarang ini yang melayani anak muda semua, hampir 90%. Benar ya? Kalaupun ada yang senior, kita hanya mendampingi. Bu Elis sebenarnya itu mendampingi mereka. Karena kami ingin sekali mereka yang akan leading nantinya. Yang saya tak bilang tadi Mas Indra, kalian ini gak jadi singer aja. Karena gereja ini gak ada yang seperti itu. Gereja ini singer, jadi pemimpin dan jadi pengkhotbah. Katakan amin. Itulah gereja. Dan ada jemaat yang duduk manis. Saya ingin sebuah potensi jemaat itu bertumbuh. Karena bagaimana kita mau bertumbuh? Ya bersekutu bersama-sama dengan orang kudus. Dan situ kita akan belajar kekurangan kita. Kita belajar kan kelebihan yang dimiliki orang lain, saling melengkapi. Kalau kita nggak pernah bersekutu, kita nggak akan pernah bertumbuh. Percaya? Karena Alkitab mengajarkan kita bersekutu. Kata worship bukan sekedar penyembahan. Worship mulai sebuah ketaatan di mana kerinduan kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika Abraham akan membawa Ishak untuk dipersembahkan, dia worship. Aku akan pergi bersembahyang. Untuk pertama kali kata worship muncul. Ya. Sebenarnya saya kurang sehat, tetapi ketika saya harus berkhotbah, Tuhan beri saya kemampuan. Ya, saya kemarin tidak sempat cedak, saya kena radang. Apa ya? Bukan radang. Lambung saya naik. Ini saya kecekik. Yang sampai merah. 2 jam sudah berkumpul. Istri saya bilang, bawa mobil aja ke rumah sakit. Saya coba berpikir dengan kondisi seperti itu, kalau saya bawa mobil berbahaya. Karena konsentrasi saya terganggu dengan nafas yang sesak. Jam 2:30 pagi. Tetapi yang puji Tuhan, saya coba bilang, dalam nama Yesus, saya mau ibadah Tuhan. Beri saya kekuatan. Jam 5 ketika saya mulai sehat, saya mulai belajar nyala semua ini. Karena saya percaya, ketika kita benar-benar mau worship oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita benar-benar kuat, untuk Tuhan sertai kita. Karena kita adalah orang-orang yang diutus. Kalau kita baca Matius 10, baca kita hari ini, bagaimana Yesus mengutus 12 rasul. Siapa 12 rasul itu? Saudara dan saya. 12 rasul di zaman modern adalah saudara dan saya. 12 itu hitungan bilangan yang tidak terhitung. Jumlahnya adalah saudara dan saya. Zaman dahulu memang 12. Tetapi Tuhan katakan ada yang berlipat kali gandaan. Dan bila sekarang saudara dan saya harus bergerak. Saudara dan saya harus memberitakan Injil. Dari apa? Bukan dari pintarnya kita. Saya gini, saya baru tulis dan itu dikompakkan oleh Pak Hani berapa? Tapi sebelum Pak Hani mengkompakkan segini. Berdampak untuk menjadi berdampak itu Tuhan tuh gak respect dengan pintarmu, gak respect dengan gelarmu, gak. Tuhan gak respect itu. Apa yang Tuhan respect? Apa?
Apa yang Tuhan respect? Hidup kita yang mau terus taat untuk memberitakan Injil daripada sengaja. Kesetiaan kita, ketaatan kita. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Walaupun kita punya gelar panjang STH, MTH, DTH, STR, S-Mambo, nggak ada gunanya kalau hidup kita nggak berbuah. Kalau hidup kita nggak berdampak. Apakah Tuhan tanya ketika kita masuk surga nanti, gelarmu apa? Enggak kan? Yang Tuhan tanya, sudahkah hidupmu berbuah bagi kerajaan surga? Itulah kerinduan Bapa. Saya ada tempat saya. Buat apa bilang STH saya, CBC saya? Bentar lagi saya akan ada submit untuk menyelesaikan S2 saya. Kalau hidup saya tidak berdampak, no. Mari kita baca di Matius 10 di ayat ke-7. Baca kita hari ini berkata gini, ketika Yesus mengutus ke-12 rasul, itu saudara saya. Amin. Pergilah dan beritakanlah apa? Kerajaan surga dekat. Kita ada lihat di depan mata kita. Ya bagaimana peperangan sedang terjadi hari ini. Orang mulai mengutuki Israel. Orang tak lihat tentang pembelaan di Israel. Kita tidak boleh mengutuki Israel. Tetap blessing Israel. Blessing Israel. Tetapi kalau kita tidak mengaminkan peperangan tersebut, tapi kita sudah mencari. Kita juga memberkati Palestina. Karena di Palestina ada Tuhan sayang Palestina. Amin. Tuhan sayang semua bangsa. Itu harus terjadi karena Alkitab sudah benar. Kerajaan surga sudah dekat. Pergi dan beritakan siapa? Kita, hebatnya kita, hebatnya gereja kita, banyaknya jemaat kita, banyaknya harta kita, hebatnya prestasi anak-anak kita. Enggak, semua itu punya Tuhan. Beritakan Injil kerajaan Allah yang menyelamatkan. Amin. Yang menyelamatkan kita, yang menyembuhkan kita, yang menyertai kita, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang diperbaharui. Tadi saya tanya, pas saya bilang singer harus nanti menjadi WNL. Ada yang senyum-senyum mungkin nggak percaya. Saya bilang bisa, karena Tuhan kita mengubah apa yang tidak bisa menjadi bisa. Saya seorang yang gagal pemalu, boleh tanya sama sekolah saya. Saya tidak bisa bicara. Saya kalau sekolah itu paling pojok. Tahu kan artinya yang guru-guru sini tahu ya? Anak sekolah yang paling pojok adalah anak yang pemalu, tidak pede, tidak pede. Tapi kalau yang pede pasti aku di depan. Oh ya, saya adalah anak yang paling pojok. Tetapi hari ini kalau saya bisa berkhotbah, saya bisa berdiri di hadapan orang, itu karena Tuhan yang mengubah saya. Haleluya. Hari itu saya sudah melihat Sally, saya sudah melihat Bella, saya sudah melihat Raya akan memimpin di dalam doa. Maka saya melihat dari formasi doa malam itu nanti dari orang saya. Semua kita mau belajar. Amin. Ya, kita mau belajar jadi leader, bukan mengikut. Karena ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan memutus kita, Tuhan memperlengkapi kita. Jangan batasi diri kita. Dan dia sebentar lagi ke Jepang. Saya bilang, jangan bawa Masako, jangan bawa Miyako, ya, bawa kemuliaan Tuhan. Amin.
beritakan Injil kerajaan dimanapun akan ditempatkan. Kau akan diberkati. Share itu akan diberkati Tuhan. Ya, semua anak saya akan diberkati Tuhan. Karena kita sendiri, benar gak aku diberkati Tuhan? Benar gak? Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Amin. Masa dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Kita berpikir kita harus mencapai sesuatu tahun 2024 harus sukses. Mungkin Tuhan bilang di 2025 apa harus sukses. Maka itulah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, bagi setiap kita gereja Tuhan, mari saya ingin kobarkan hari ini impartasi dan api doa. Ada teman-teman kita berdoa. Gereja kita ada, termasuk Gunung Asih bisa diadopsi. Saya sudah bilang pada Pak Eko, kalau 7 tahun yang lalu saya tak berdoa di hutan itu tentang adanya gereja. Kalau waktu itu Pak Eko datang sama saya, belum tentu saya terima. Saya sudah bilang istri saya, belum tentu, karena kita tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan. Tetapi ketika Tuhan yang sudah suruh 7 tahun yang lalu saya berdoa di hutan Gunung Asih, ada Bu Elis, ada kondisi sakit, istri saya bertiga di atas. Kita deklarasi tentang gereja. 7 tahun kemudian Pak Eko datang menawarkan untuk mengadopsi sebuah gereja. Kalau hari ini ada, tetap ada, dan akan terus ada. Bukan itu Tuhan yang bekerja. Amin. Beri nama Tuhan kita. Haleluya. Kalau pergilah, dia pergilah. Bukan suruh pergi dari Banyuwangi. Beritakan Injil di tempat bekerja. Ya. Dia sempat pergi jauh. Saya bilang dia masih kembali. Haleluya. Haleluya. Ada tempat di sini. Ya. Haleluya. Ya. Kemudian ayat ke-8. Kita baca sama-sama, ini luar biasa, powerful. Baca ayatnya 3, 2, 1. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memulainya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Melayani itu gratis, kalau kita terima itu gratis. Amin. Menyembuhkan orang itu gratis, jangan kita bayar. Usir setan jangan kita bayar. Itu dukun namanya. Ya. Kemarin ini ada seorang teman bilang, ya istri saya ada cerita bicara di tali ini. Pak, gimana ya ini ya? Ini kakak saya ngalami di kantor itu tiba-tiba kaki kirinya hitam bilang lagi, kaki itu di bawah muka, nggak bisa jalan, malam nggak bisa tidur. Saya coba bilang gini, Haji punya kuasa. Siang ini ke supermarket beli minyak zaitun, doakan. Ya, saya ajarkan ya dalam nama Yesus. Doakan, dan ternyata anak masih ada sedang yang kayak itu. Dan dia ikuti. Haji doakan. Haji sudah diberikan kuasa yang sama. Ya, dan waktu itu dia doakan. Dia urap di kaki, tahu? Tiba-tiba kakinya langsung. Dia kesaksian pas datang. Di Surabaya kejadiannya. Tiba-tiba kecil dan hitam di kelilingnya hilang. Kiri kanan. Aneh. Dan waktu selesai dia mandi dalam saya minta, saya doa untuk covering, saya doakan. Bukankah kuasa yang sama menyertai kamu, menyertai kita semua? Amin. Karena itu kalau sesuatu terjadi jangan panik. Oh panik orang itu kota, aduh gimana ya? Enggak. Kuasa itu yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kuasa yang Yesus kerjakan, kuasa yang Yesus
lakukan, itu juga menyertai kita sampai hari ini. Kita akan sembuhkan orang sakit. Istri Pak Kamto sembuh dari apa? Doa. Doa. Dulu saya datang, ikat kepala kayak pejuang 45, sakit, ya. Kita doa. Ya, kita juga selain untuk medis doa. Setelah dicek dua dokter Jember dan Surabaya dikatakan penyumbatan di otaknya tidak ada lagi dan disembuhkan oleh karena doa. Beri tepuk tangan bagi orang ini. Haleluya. Doa, dan doa juga yang membuat iman kita semakin kuat. Maka ini adalah orang yang benar-benar mengerti apa itu iman. Kalau dia cuma ikut-ikutan dibaptis, saya percaya ketika anak ketika tanah dan tanah itu ditahan kembali karena dia tidak mau menyangka imannya, pasti dia kan bisa menyangka imannya kalau dia hanya ikut-ikutan dibaptis. Nah, ya ada kejadian seperti itu ya. Kalau dia diberikan tanah oleh anaknya, tetapi harus menyangka imannya. Benar ya Pak ya? Apa yang mau lakukan? Dia kembalikan tanah. Karena Yesus lebih berharga dari apapun. Amin. Beri tangan bagi kita kesaksian. Kita tutup akan kesaksian. Biar yang nonton di rumah-rumah juga mengetahui bahwa Yesus yang kita sembah itu bukan Yesus hanya main-main ikut Yesus. Karena kalau ada harga yang harus kita bayar, tetapi endingnya adalah kemuliaan. Saya tanya, waktu itu Pak sudah diberikan tanah oleh anak Bapak. Salam semuanya. Itu memang kesaksian saya dari tahun kemarin. Itu anak saya memang sudah 5 tahun. Terus dengan dari adiknya, kalau saya sudah pindah agama, baru dia datang ke rumah sama istrinya, langsung dia bilang, saya mau beli tanah untuk bapak dan ibu. Memang saya nggak punya rumah, nggak punya tanah juga. Tapi saya sekali lagi, puji Tuhan, iman saya masih kuat. Saya nggak mau, saya nggak terima. Saya kembalikan, karena kalau saya ambil belum tentu Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Anak saya nggak bisa menyelamatkan saya. Makanya saya kembalikan, saya lebih memilih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup saya. Terima kasih Pak Kamto. Pikul salib, itu saja pikul salib. Iman. Emang tak mudah. Pernah saya membaptis seseorang dari seberang, tetapi imannya tak kuat. Ketika terjadi sesuatu di keluarga, ayahnya meninggal, dia merasa bersalah. Karena mungkin karena dia jadi orang Kristen, dia terintimidasi karena ayahnya tidak setuju. Dia pindah agama, dia balik lagi sampai hari ini. Makanya saya kasih karunia. Kalau hari ini Pak Kamto berani menolak, dia nggak punya rumah, dia nggak punya lahan. Hari ini dia berani menolak untuk tidak menerima dengan konsekuensi. Kalau dia terima, dia harus jual imannya. Artinya Pak Kamto mengerti arti keselamatan. Amin. Ada harga yang harus dibayar. Pak Kamto sudah lulus untuk itu. Beri tangan buat kita. Haleluya. Luar biasa lagi. Amin. Tuhan akan menyertai kita. Bahkan sampai nanti pun waktu Anda yang besar datang, Tuhan akan sertai kita untuk kita berani mengaku, menyatakan iman kita pada Yesus. Karena itu kita adalah utusan Allah di akhir zaman ini. Kita lah gambar daripada 12 rasul-rasul yang diutus Tuhan. Mari saya undang kita yang hadir. Ajak kawan-kawan nanti di 60 menit
hujan menyebabkan. Disinilah kita satukan hati, kita persiapan, dan juga kita akan melatih semua generasi kita untuk menjadi generasi yang menyembah. Karena kalau generasi kita bukan generasi yang menyembah, maka mereka tidak akan pernah kuat menghadapi tantangan di depan. Worship bukan sekedar nyanyian. Worship adalah bagaimana gaya hidup kita untuk kita persembahkan di dalam suatu mesbah kebersamaan kita untuk kita menyerahkan hari Tuhan seperti malam hari. Yang terpenting hidup kita dulu. Kemudian kita datang untuk saling melengkapi, saling berdoa, mengcovery. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati, yang diutus untuk pemerintahan Injil dari zaman ini. Amin. Ya, mari bangkit berdiri. Saudara, orang puji Tuhan hari ke depan. Ya, baik. Mari semuanya. Mari kita akan tutup ibadah 1 jam ini. Kita naikkan lagu Yahweh. Biarlah kami menyenangkan hatimu Tuhan. Bapa, berdoa untuk para pekerja di tempat ini. Timbulkan rasa lapar dan haus untuk gairah mencari-Mu di tahun 2024 ini, untuk kami lebih lagi Tuhan masuk dalam pujian penyembahan. Kami akan berpuasa lebih intens lagi. Kami akan masuk dalam program doa lebih lagi. Kami akan
janji-janji-Mu, dan lebih jaga kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, generasi-Mu, karena kami sedang melihat kejatuhan ada di luar sana, tidak terkecuali di dalam gereja. Kami sedang melihat yang terjadi di mana-mana. Kau jaga kehidupan anak-anak-Mu, jaga kehidupan para hamba-hamba-Mu, jaga Tuhan juga generasi kami ini Tuhan, agar mereka bisa melewati tantangan demi tantangan, kesulitan di depan yang ada. Kami percaya ketika mereka memiliki hidup yang menyembah, hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang diberi oleh kemuliaan-Mu, mereka akan diperlengkapi, mereka akan terus naik, bukan semakin turun. Mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Generasi kami adalah generasi yang benar, generasi kami adalah generasi bagaikan panah di tangan pelawan akan melesat maju jauh ke depan. Mereka akan menerobos, mereka akan mengalahkan raksasa, mereka akan menjadi pemuji dan penyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebagai gembala di tempat ini, apa mewakili? Sekiranya hal-hal yang berkenan ampuni generasi-Mu, ampuni juga kami para orang-orang tua jika ada tidak berkenan, ampuni Tuhan. Apapun belas kasihan-Mu, apapun belas kasihan-Mu turun terus keluarga umat-Mu di gereja ini, juga keluarga di gereja yang lain Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu dicurahkan berlimpah-limpah. Tidak lupa kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Kami juga berdoa mereka yang tidak mengalami pertumbuhan, Kau perlengkapi, Kau bukakan pintu-pintu bagi mereka. Juga segala kekakuan, segala apapun yang membentengi gereja-gereja yang lain yang tidak dapat bertumbuh, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah juga Kau membukakan hati bagi gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang sudah diberkati Tuhan, untuk memberkati, untuk menjadi juga mentor bagi gereja-gereja yang ada di desa-desa Tuhan. Terima kasih untuk apa yang para pemimpin kami sudah lakukan, di mana sudah mengadopsi lebih dari 200 gereja yang ada di Jawa Timur ini Tuhan. Biarlah ini akan diikuti oleh kota-kota lain, akan diikuti oleh roh desa yang lain, sehingga akan banyak ribuan gereja yang akan diadopsi, banyak ribuan hamba Tuhan yang akan dibantu, bahkan ada jiwa-jiwa yang lebih lagi Tuhan dimenangkan di daerah-daerah yang terpencil Tuhan. Berkati para gembala wilayah kami, Pak Daniel Pinati sebagai otoritas di Jawa Timur, berkati beliau, juga ketua rayon kami Pak Isam aktif. Biarlah orang tua kami ini terus menjadi berkat, boleh menjadi contoh bagi kami semua, teladan bagi kami. Dan tidak lupa kami memberkati Bapak Timotius Arifin sebagai kepala senior kami, dengan para penatua Pak Freddy Burhana, Bu Kristi, Pak Daniel Tua, dan juga seluruh penatua yang ada, yaitu Pak Ronita Simeon, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, berikan roh hikmat. Juga jangan lupa kami juga memberkati Bapak Pendeta Thomas, Bapak Pendeta Bob Foster yang ada di ring. Tuhan Kau berkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Diberkati jemaat-Mu di tempat ini, diberkati Tuhan, diberkati semua pekerjaan mereka, anak-anak mereka, diberkati. Kami percaya janji-Mu ya dan amin, bahwa anak-anak kami tidak pernah meminta-minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari angkatan kita diberkati, keluarga diberkati, usaha bekerja diberkati, lumpur-lumpur diberkati, anak-anakmu diberkati, keluarga besar. Karena Tuhan
sudah memenangkan peperangan itu bagimu. Pulanglah dengan kuasa yang menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.